Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh si Rita. Ayo Rita maju ke depan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang diperhatikan dulu sampingnya, samping kiri kanan, muka belakang. Siapa yang belum hadir? Sudah hadir semuanya? Oke, bagus. Nah, sebelumnya, di hari yang sebelumnya, kita sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan pada saat awal penulisan kalimat. Dan huruf kapital itu digunakan untuk awal penulisan nama orang, nama hari, tempat, bulan, dan masih banyak lagi. Jadi, ibu berharap agar anak-anak ibu tetap mengingat penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk penulisan apa saja. Untuk hari ini kita belajar mengenai yang pertama penggunaan tanda titik pada percakapan, tanda titik pada penulisan waktu. Nah, yang ketiga itu ibu berharap agar anak-anak semua nanti mengetahui yang pertama apa itu pengertian dari percakapan. Yang kedua, untuk apa tanda titik itu digunakan pada percakapan. Titik pada penulisan waktu. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu penggunaan tanda titik pada kalimat percakapan. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan dulu ke depan. Di depan, ayo diperhatikan dulu, ada berapa orang mereka pada gambar
yang artinya harus berhenti sejenak. Tidak boleh cepat-cepat ngomongnya, supaya orang lain memahami apa yang sedang kita bicarakan. Oke? Mengerti ya nak? Penggunaan tanda titik itu digunakan di dalam percakapan untuk agar berbicara dengan orang lain tidak cepat-cepat, harus berhenti lebih dahulu baru berbicara lagi, supaya orang lain mengerti apa yang kita bilang. Nah, inilah percakapan yang dilakukan oleh Ani, ayah, ibu pada gambar yang ibu tampilkan tadi. Nah, sekarang kita baca dulu percakapannya sama-sama ya. Dengarkan ibu. Yang pertama itu berbicara yaitu Ani. Ini huruf A-nya dia awalnya harus huruf kapital. Kenapa huruf kapital, Bu? Karena Ani ini merupakan nama orang. Dan huruf S-nya ini penulisan selamat, dia S-nya harus menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Dan di akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik. Itulah artinya akhir pembicaraan yang dilakukan oleh si Ani. Nah, sekarang kita baca dulu percakapannya secara bersama-sama ya. Yang pertama itu Ani. Selamat pagi ayah ibu. Lalu ayahnya, selamat pagi juga Ani. Ibu, selamat pagi juga Ani. Ayah, cepat bersiap-siap ke sekolah Ani. Sudah pukul 07.00 WIB. Dan ibunya, ibu, iya Ani, betul apa yang dikatakan oleh ayahmu. Lalu Ani, baik ayah. Dan Ani sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Agar kamu, lalu ayah, nak, semangat, rajin belajar, hormati gurumu dan sayangi temanmu, agar kamu kelak menjadi anak yang budiman. Lalu ibunya, ingat ya nak, nasihat orang tuamu. Ingat ya nak, nasihat orang tuamu. Dan harus menghormati sesama kita, tidak boleh mengejek. Lalu Ani, baik ayah ibu. Lalu Ani menjabat tangan ayah ibunya dan dia pergi ke sekolah. Nah, inilah penggunaan tanda titik yang digunakan di dalam percakapan. Jadi, tadi kan sudah ibu baca bahwa tidak cepat-cepat dia berbicaranya. Seperti Ani tadi, selamat pagi ayah ibu. Ani harus berhenti terlebih dahulu. Kalau ditulis, dia harus ada tanda titiknya. Lalu ayah pun seperti itu, di akhir kalimatnya harus ada tanda titik. Dan penulisan tanda waktunya harus menggunakan tanda titik. Nah ini, pukul 07.00. Ini nanti akan ibu jelaskan setelah penjelasannya ini. Oke, mengerti semuanya mengenai penggunaan tanda titik pada percakapan? Ada lagi mau ditanyakan? Paham ya mengenai ini penggunaan tanda titik pada percakapan? Penulisan tanda titik pada penulisan waktu. Nah, sekarang perhatikan dulu jam yang di depan. Siapa yang tahu apa kegunaan dari jarum panjang dan apa kegunaan dari jarum pendek? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Oke, kalau tidak tahu, jarum panjang ini digunakan untuk menunjukkan menit dan jarum pendeknya digunakan untuk menunjukkan jam. Dan jam itu berputar dari
dari kiri ke bawah, ke kanan, lalu ke atas. Nah, seperti ini dia. Ini dia. Ayo, siapa yang tahu pukul berapa ini? Ada yang tahu? Tahu semuanya kan? Nah, ini dia menunjukkan pukul 12.00. Penulisannya seperti ini ya. 12 penulisannya seperti ini. Penulisannya 12.00. Lalu apabila jarum jamnya menunjukkan angka 1, kalau dia udah lewat dari jam 12, itu dia ditulis jam 13.00. 13.00, bukan 01.00, bukan seperti itu ya nak. 13.00 kalau sudah lewat dari jam 12. Nah, seperti ini. Kalau jam 12 tadi jam 12.00. Kalau sudah lewat dari jam angka 12 ini, dia ditulis ke angka yang lebih besar lagi. Berarti angka 13.00. Jangan lupa titiknya, harus ada titiknya. Oke? Nah, apabila dia di angka 2, berarti penulisannya berapa? 02.00. Bukan kan? Penulisannya itu ini tadi jam 1 pas. Kalau jam 2 pas dia berarti jam 1.14.00. Oke, seperti itu ya. Penulisan tanda titik pada jam. Jangan lupa untuk apa digunakan tanda titik itu pada penulisan waktu. Nah, yang berikutnya coba perhatikan contoh. Nah, ini dia. Nah, oke, perhatikan ke depannya. Nah, di sini dia jarum panjangnya dia menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya dia menunjukkan angka 2. Perhatikan kemarin. Jarum pendeknya menunjukkan ke angka 2 dan jarum panjangnya dia menunjukkan angka 12. Dan ditulis pukul 14.00. Ini tadi yang dikasih contohnya. Seperti gambar dia contohnya ya. Apabila dia di atas jam 12, dia angkanya lebih besar. Berarti kalau di angka 1 jarum pendeknya, jarum panjangnya di angka 12, berarti ditulis 13.00. Nah, contoh yang kedua, jarum panjangnya dia menunjukkan angka 12 dan jarum pendeknya dia menunjukkan angka 5. Jadi ditulis dia 17.00. Oke, paham semuanya? Paham ya nak? Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti ibu kasih lagi contohnya dan ibu kasih tugasnya. Dan tetap untuk mengulangi pembelajarannya di rumah agar anak-anak ibu lebih memahami apa kegunaan dari tanda titik di dalam percakapan, untuk apa tanda titik digunakan di percakapan, untuk apa tanda digunakan pada penulisan tanda waktu. Oke?
pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap agar kalian tetap mengulangi pembelajarannya di rumah. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin oleh si Abed dan Angel. Ayo Abed dan Angel maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang anak-anak.